Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najamila Dilia. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi tafsir isyari dan lapisan makna-makna dalam Al-Quran. Tafsir isyari adalah metode penafsiran Al-Quran yang mengungkap makna tersembunyi di balik teks lahiriah melalui isyarat-isyarat rahasia. Tafsir ini hanya bisa dicapai oleh orang-orang yang menempuh jalan spiritual, seperti para sufi, melalui latihan kerohanian dan kedekatan dengan Allah. Meskipun menonjolkan makna batin, tafsir ini tetap mengakui pentingnya memahami makna zahir terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam makna isyari. Lapisan-lapisan makna dalam Al-Quran. Tingkat pertama, ibarah, adalah makna umum Al-Quran yang bisa dipahami masyarakat luas, termasuk lewat terjemahan. Pada tingkatan kedua adalah isyarah, makna yang diperuntukkan bagi kaum cerdik pandai yang memahami konteks bahasa dan ilmu alat Arab secara mendalam. Tingkat ketiga, latoif, adalah makna batin yang hanya bisa dipahami oleh orang khusus, dengan kecerdasan spiritual tinggi dan metode khusus. Dan tingkatan terakhir adalah hakik, makna tertinggi yang hanya dapat diakses oleh para nabi, meskipun sebagian Syiah dan Sufi meyakini ada wali tertentu yang bisa mencapainya. Saya Nada Hisafuna Tasya akan menjelaskan tentang perbedaan pandangan ulama tentang tafsir isyari. Oke, langsung saja. Perbedaan pandangan ulama tentang tafsir isyari. Dalam menanggapi keberadaan tafsir isyari atau yang juga sering disebut tafsir sufi, para ulama memiliki perbedaan pendapat. Ada sebagian ulama yang memperbolehkan dengan syarat-syarat khusus dan ada juga beberapa ulama yang melarang. Memperbolehkan di sini berarti membenarkan dan menganggap tafsir isyari sebagai tafsir yang makbul. Sedangkan para ulama yang melarang menganggap tafsir isyari sebagai tafsir yang mardud. Ada pula yang beranggapan bahwa adanya tafsir isyari merupakan salah satu bentuk kesempurnaan iman dan kebersihan kemakrifatan. Lalu, tafsir isyari jaiz dan tafsir isyari ghairu jaiz. Tafsir isyari al-jaiz dan tafsir isyari ghairu jaiz. Yang dimaksud ini adalah tafsir isyari jaiz ialah seandainya apabila tujuan tafsir untuk menunjukkan bahwa kalam Allah tidak dapat dikuasai oleh manusia karena merupakan ucapan yang maha pencipta segala kekuatan dan kemampuan. Penafsiran yang sangat memperhatikan makna zahir dan tidak bertentangan pada hukum-hukum yang sudah ditetapkan serta mengandung beberapa pengertian dan rahasia. Tentunya hal itu termasuk pemurnian ma'rifat dan kesempurnaan iman. Sedangkan tafsir isyari ghairu jaiz ialah tafsir yang mengikuti hawa nafsu, menafsirkan dengan melenceng dan tanpa dasar Al-Quran, dan hanya mempermainkan ayat-ayat Allah sebagaimana yang dilakukan oleh aliran batinan, menimbulkan penyimpangan dari kebenaran. Maka tafsir ini termasuk tafsir mazmumah atau tercela dan juga bisa disebut dengan tafsir isyari ghairu jaiz. Pembahasan selanjutnya mengenai syarat-syarat diterimanya tafsir isyari. Syarat-syarat diterimanya tafsir isyari ada 5. Yang pertama, tidak bertentangan dengan makna lahir atau pengertian tekstual Al-Quran. Yang kedua, penafsirannya didukung atau diperkuat oleh dalil-dalil syar'i lainnya. Yang ketiga, penafsirannya tidak bertentangan dengan dalil syara atau rasio. Kemudian yang keempat, penafsirannya tidak menganggap bahwa hanya itu saja tafsiran yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan pengertian tekstual ayat terlebih dahulu. Kemudian yang kelima, penafsirannya tidak terlalu jauh sehingga masih ada hubungannya dengan lafaz. Kemudian yang terakhir, contoh-contoh tafsir isyari. Contoh tafsir isyari yang pertama yaitu dalam Quran surah An-Nasr ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath, yang artinya apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ayat ini dalam tafsir isyari diberi makna bahwa ayat tersebut menunjukkan isyarat dekatnya ajal Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua dalam Quran surah Toha ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Idhhab ila fir'auna innahu tagha, yang artinya pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dalam hal ini para sufi mentakwilkan Fir'aun dengan hati. Maksudnya bahwa Fir'aun itu sebenarnya bentuk hati setiap manusia yang mempunyai sifat melampaui batas. Sekian pembahasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.